Selamat sore menjelang malam, sesuai yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, Syafaat Malam ini adalah yang pertama, yang perdana di bulan Agustus. Dan biasanya kalau buat bangsa Indonesia, bulan Agustus dianggap sebagai bulan keramat, ya, bukan karena ada unsur mistisnya atau naturalnya, tapi karena di bulan Agustus ini kita merayakan hari kemerdekaan. Nah, tapi saya tidak akan berbicara tentang soal itu sekarang. Yang saya mau ceritakan adalah bahwa tahukah Anda bahwa baru 1400-an tahun nih sebetulnya saat-saat ini disebut sebagai bulan Agustus, ya. Kenapa? Karena sebelumnya di belahan bumi bagian barat, khususnya di daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi yang nantinya kalendernya kita gunakan sampai sekarang, bulan ini biasanya disebut sebagai bulan Sextilis dan bukan bulan Agustus. Mengapa demikian? Karena bulan ini adalah bulan ke-6 dalam kalender Romawi. Ya, waktu itu kalender Romawi hanya punya 10 bulan dalam satu tahunnya. Total ada 304 hari dalam satu tahun di kalender Romawi. Dan baru kemudian di abad ke-7 atau setelah tahun 700-an, seorang kaisar Pompilius menambahkan 2 bulan Januari dan Februari di awal tahun kalender Romawi, dan dia mengubah nama bulan ke-6 yang kemudian menjadi bulan ke-8 dari Sextilis, tentu harus diubah karena bukan lagi bulan ke-6 Sex, menjadi nama Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada Octavianus Augustus. Nah, siapakah Octavianus Augustus ini? Octavianus Augustus ini adalah seorang kaisar, dan sebenarnya dialah kaisar pertama dari Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Roma. Karena sebelumnya kalau kita lebih kenal tentu nama Julius Caesar, itu Caesar itu adalah bagian dari namanya. Baru setelah Julius Caesar wafat, meninggal, ya, dia dibunuh, penggantinya menggunakan nama Caesar sebagai bagian dari gelar mereka, Kaisar, Caesar, dan dari situlah kita mengenal istilah-istilah yang menunjukkan gelar seorang maharaja, ya, bukan cuma raja biasa tetapi maharaja yang punya wilayah yang sangat luas, Kaisar, Tsar dalam bahasa Rusia, ya, dan Emperor dalam bahasa Inggris. Nah, dan memang Kaisar Agustus ini adalah seorang kaisar yang bisa dikatakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Romawi, ya, kaisar pertama yang bisa menyatukan wilayah Romawi, dan bahkan namanya disebut dalam kitab suci kita. Anda tahu di mana tentunya, ya, yaitu di dalam kisah kelahiran Yesus, dikatakan pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus. Dan begitu besarnya pengaruh Agustus sampai dia mengubah waktu, ya, artinya namanya digunakan untuk menandai waktu yang kita gunakan saat ini. Nah, kenapa saya bercerita seperti ini? Yang saya mau katakan adalah begini, saudara. Rupanya waktu itu sesuatu yang relatif. Sekarang kita mengenal 12 bulan untuk menandai waktu. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ada yang 29 atau 28 hari. Dulu orang Barat, orang Romawi, hanya mengenal 10 bulan dan tidak ada tanggal ke-30, 31. Baru kemudian ditambahkan. Dalam perjalanannya nanti ada lagi perubahan-perubahan seperti itu, ya. Perubahan dalam kalender yang digunakan manusia. Itu baru dari satu kebudayaan Barat. Kalau Anda mengenal kebudayaan lain, misalnya yang besar di Tiongkok, di Cina, atau misalnya di India, ya, kebudayaan yang juga sudah cukup tua, atau nanti kemudian muncul kalender Islam misalnya digunakan oleh saudara kita umat Muslim, atau juga kalender Jawa misalnya, semua mempunyai penanggalannya sendiri. Nah, rupanya memang waktu itu adalah sesuatu yang relatif. Artinya sebetulnya secara faktual tidak ada yang banyak berbeda. Hari berganti hari, matahari terbit, tenggelam, hari berganti hari,
musim berubah seiring dengan perputaran bumi mengelilingi matahari. Dan lalu apa yang menandainya ya, memberi nama, bulan, dan di situ sebetulnya yang diberikan bukan cuma nama tetapi makna. Apa artinya buat kita sebagai manusia? Tidak lain adalah kita sendiri, manusia yang memberi makna, manusia yang memaknai apa artinya bulan ini, hari ini, tahun ini. Apa maknanya bulan Agustus buat bangsa Indonesia? Tentu berbeda buat bangsa-bangsa lain, bahkan sesama kita pun bisa berbeda. Bagi banyak anak, bagi para pelajar misalnya, bulan Agustus biasanya berarti mulainya tahun ajaran, mulainya kesibukan. Tapi di negara-negara 4 musim biasanya bulan Agustus justru berarti masa liburan ya, waktunya beristirahat dan sebagainya. Waktu adalah sesuatu yang tetap tetapi juga relatif. Nah, karena itu menjadi penting bagaimana kita memaknai waktu itu. Nah, saya mau mengutip satu ayat dalam Alkitab yang sangat terkenal. Saya yakin saudara-saudara juga cukup mengenal ayat ini. Demikian bunyinya. Dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sudah dikasih Tuhan apa yang pengkhotbah mau katakan kepada kita, bahwa sebetulnya kita sebagai manusia tidak punya kuasa atas waktu. Kita bisa membuat pengukur waktu yang paling canggih. Kalau Anda melihat siaran langsung Olimpiade misalnya di pertandingan cabang olahraga 100 meter lari, itu pengukur waktunya begitu canggih ya. Kadang-kadang antar pemenang itu dipisahkan bukan oleh 1 detik tapi oleh 0,1 bahkan 0,01 detik. Tapi bagaimanapun kita tidak punya kuasa atas waktu. Kita hanya hidup di dalam waktu itu, hanya menjalaninya. Dan tidak selalu kita memahami, mengerti apa yang terjadi dalam waktu-waktu yang kita alami. Dan mungkin saat itu yang sekarang sedang kita rasakan di tengah pandemi ini, di tengah keadaan yang kita hadapi. Kapan pandemi ini akan selesai? Katanya kalau kita sudah divaksin, kita sudah sehat, tetapi tetap ada yang sakit, biarpun tidak sampai parah. Lalu negara-negara yang sudah mulai baik, tiba-tiba harus mulai menutup diri lagi karena ada bentuk-bentuk atau varian baru dari coronavirus yang muncul dan membuat orang sakit dan sebagainya dan sebagainya. Kita tidak bisa mengerti, saudara, semua itu. Tetapi pengkhotbah mengatakan satu janji Tuhan, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan, waktunya yang tepat. Dan kita memang tidak bisa selalu memahami dan mengertinya. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjalaninya. Menjalaninya dengan tetap berpengharapan, dengan tetap berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya, bahkan pada akhirnya melihat yang terbaik, yang indah dari Tuhan. Karena itu kalau saat ini kita sedang kebingungan, kita sedang merasa galau, bingung dengan keadaan yang kita alami, pandemi ini, atau mungkin kesulitan ekonomi kita, atau mungkin masalah-masalah kesehatan, maka saya hanya bisa membagikan apa yang pengkhotbah katakan, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan pada hati kita. Maka mari kita jalani waktu ini, kita jalani hari demi hari yang kita lalui. Setiap hari adalah waktu yang baru dari Tuhan, anugerah baru dari Tuhan. Kalau malam ini kita boleh menutup mata, beristirahat, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang boleh kulewati. Kalau Engkau berkenan, biarlah besok aku juga menyambut dan menjalani hari baru, waktu yang Engkau berikan kepadaku. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat istirahat, Tuhan memberkati selalu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Waktu yang kami jalani dan hidup di dalamnya. Waktu yang sekalipun tidak selalu bisa kami mengerti, pahami apa yang terjadi. Kadang ada hal-hal yang di luar pemahaman kami yang tidak bisa kami mengerti. Khususnya ketika kami mengalami berbagai pergumulan, kami mengalami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan terus mengerjakan sesuatu yang baik, yang indah dalam kehidupan kami. Kalaupun saat ini kami belum mengerti, kami mau berpengharapan dan mau tetap bersandar pada Tuhan, bahwa pada waktunya Tuhan yang akan membukakan dan menyatakan apa yang baik itu kepada kami. Bahkan saat ini pun dalam ketidakmengertian kami percaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kami. Kekuatan, keteguhan, kesabaran, iman yang boleh terus menguatkan kami. Karena itu kami mau berserah kepada Tuhan di tengah situasi yang kami hadapi, di tengah berbagai pergumulan hidup kami, di tengah pandemi yang masih kami harus jalani. Tuhanlah yang bekerja, Tuhan yang menguatkan setiap kami. Tuhan juga kuatkan bangsa kami, kalau saat ini juga kami masih harus bersama bergumul di tengah pembatasan yang ada, tetapi juga di tengah berbagai kesulitan kehidupan masyarakat. Mereka yang kesulitan dalam melakukan pekerjaan mereka yang kesulitan karena dirinya atau anggota keluarganya ada yang terpapar COVID-19. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang bukakan jalan-jalan yang baik, Tuhan yang gerakkan banyak orang untuk mau saling membantu, menolong, dan tentunya kami juga di dalamnya. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul dengan kesehatan anggota-anggota keluarganya, yang bergumul dengan berbagai kesulitan ekonomi karena pandemi ini, yang bergumul dengan relasi di antara anggota keluarga yang mengalami kerentanan karena berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Berikan kekuatan yang lebih, kesabaran yang lebih, ketenangan, iman percaya untuk boleh tetap bersandar kepada Tuhan sekalipun saat ini mereka belum bisa memahami sepenuhnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pada waktunya akan menyatakan yang terbaik juga kepada mereka. Kami mau menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang boleh kami lewati ya Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, semuanya adalah bagian dari berkat Tuhan. Karena itu kami mau serahkan istirahat kami. Kami juga mau menyerahkan diri kami. Kalau Tuhan masih percayakan hari dan yang harus hari-hari yang harus kami jalani ke depan, Tuhan juga yang pasti akan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin.